Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau berbagi kisah-kisah yang berbau mistis. Nah, hal-hal yang berbau mistis memang sudah melekat di banyak lapisan masyarakat, khususnya soal urban legend di Indonesia ini. Urban legend Indonesia sendiri sebenarnya merupakan mitos yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran yang kebanyakan berkaitan dengan horor dan biasanya disebarkan dari mulut ke mulut. Dan kebanyakan dari masyarakat percaya bahwa ada makhluk-makhluk tersebut, walaupun di zaman yang sudah relatif modern ini. Nah, langsung aja sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya, komentar kehadiran kalian juga ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe dan dinyalain ya guys notifikasinya, agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, pasti sangat mengenal kisah mengenai Nyi Roro Kidul yang identik menggunakan pakaian bernuansa hijau lengkap dengan atribut anggota kerajaan di masa lampau. Meskipun keberadaannya masih misterius, cerita mengenai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini masih terus diperbincangkan hingga saat ini guys. Banyak versi yang menceritakan tentang asal-usul dari urban legend satu ini. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran yang bernama Putri Kandita yang memiliki paras yang sangat cantik. Kehadiran Putri Kandita yang memiliki paras yang sangat cantik tersebut tidak disukai oleh para selir dan saudara-saudaranya, hingga ia pun dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Penyakit kusta sendiri adalah gangguan atau kelainan pada kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Microbacterium leprae yang menyerang jaringan kulit. Nah, Alkisah Prabu Siliwangi ini dihasut oleh selir-selir dan anak-anaknya guys untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kandita pun melarikan diri dari kerajaan dan mendapat bisikan gaib untuk menceburkan dirinya, yaitu ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah itu dengan ajaib Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama para pasukannya hingga saat ini. Cerita lain yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan untuk memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan guys. Nah, bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, konon ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa Pantai Kidul. Entah ia akan dijadikan sebagai pasukan kerajaan atau akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir Laut Selatan mempercayai mitos ini hingga saat ini guys. Mitos lain yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul adalah bahwa Sang Ratu Pantai Selatan ini mendiami kamar nomor 308 Hotel Ina Samudra. Urban Legend satu ini pernah sangat viral pada tahun 2011 dan 2012. Nah, saking terkenalnya, mitos satu ini pun diangkat ke layar lebar yang dibintangi oleh Nikita Mirzani. Tapi sumpah ya guys, pas viral-viralnya nenek gayung itu sampai ke daerah aku loh, yang di mana itu Cirebon. Soalnya kan nenek gayung tuh katanya awal mulanya tuh di sekitaran Jakarta Bekasi gitulah. Ya pokoknya itu tuh kayak sampai orang-orang tuh pada takut keluar selama hari beneran deh. Sebenarnya guys, tidak ada yang tahu asal muasal ataupun siapa sebenarnya nenek gayung ini. Sesuai dengan namanya, nenek gayung ini berwujud nenek-nenek yang membawa gayung dan tikar. Konon, nenek gayung sering muncul di jalanan yang sepi dan gelap. Ia memakai kebaya hitam dengan rambut putih dan panjang. Dikisahkan hantu nenek gayung ini sering berjalan di malam hari untuk mencari tumbal yang bisa dimandikan. Nah, gayung dan tikar adalah perlengkapan yang dipakai nenek gayung untuk memandikan korbannya. Nenek gayung akan menggunakan tipu muslihatnya untuk menjerat calon korban dengan berpura-pura tersesat atau lupa jalan ke rumah. Dengan tipuan itulah kemudian nenek gayung meminta calon korban untuk mengantarkannya pulang. Setelah itu nenek gayung akan mengeksekusi calon korbannya agar bisa menjadi tumbal untuk ilmu hitam yang dipelajarinya. Yaudah guys, di daerah kalian pernah nggak seviral itu tentang nenek gayung? Please komentar.
Kuyang merupakan makhluk yang dikabarkan memiliki dua dunia yang berbeda. Pada saat siang hari, Kuyang menjelma seperti manusia pada umumnya guys. Namun pada saat malam hari, ia pun berubah wujud menjadi hantu yang sangat menakutkan. Kuyang sendiri merupakan sosok hantu wanita dan hal yang membuatnya semakin menyeramkan adalah ia gentayangan kesana kemari dengan organ bagian dalam yang terlihat jelas. Nama Kuyang sendiri berasal dari sebutan warga Kalimantan yang memang terkenal dengan hantu yang satu ini. Sedangkan orang Sumatera menyebutnya dengan nama Palasiak. Nah, tapi kalau ada salah-salah aku menjelaskan, tolong dikoreksi ya guys. Nah, sosok Kuyang ini gemar menghisap darah para ibu yang baru saja melahirkan guys. Ia juga terkadang menghisap darah bayi yang baru saja dilahirkan. Sosok Kuyang ini sering pergi mencari mangsa pada malam hari dengan cara terbang bersama kepala dan organ dalamnya saja. Asal-usul Kuyang menurut suku Dayak sebenarnya hanyalah perempuan biasa yang memiliki ilmu hitam tertentu. Nah, karena hal itulah ia dapat berubah wujud menjadi hantu yang sangat mengerikan. Ia ini terbang untuk mencari mangsa dan menghisap darah perempuan yang baru saja melahirkan atau darah bayi yang keguguran di dalam kandungannya. Masyarakat Banjar percaya jika hanya dengan menggunakan minyak tertentu, seorang wanita bisa berubah wujudnya menjadi Kuyang guys. Konon Kuyang Sedangkan menurut orang Sumatera, Kuyang atau Palasiak berasal dari ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dan para keturunannya tidak bisa menolak dari ilmu tersebut. Mau gak mau tidak bisa lepas dari takdir bahwa ia adalah seorang Palaisak. Palaisak? Iya. Seperti halnya masyarakat Banjar, warga Sumatera juga meyakini jika Kuyang sering terbang mencari mangsa pada malam-malam tertentu. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang hamil besar harus dijaga oleh sanak saudaranya selama 24 jam guys. Konon, untuk menandai calon mangsanya, Kuyang ini akan terlebih dulu mengusap perut ibu yang sudah hamil besar. Kalau Kuyang kan dia ini wanita yang memiliki ilmu hitam, sedangkan yang dari Sumatera menurun dari nenek moyang mereka dan tidak bisa tertolak gitu ya guys. Jadi ada perbedaannya. Cuma tujuan mereka tuh sama-sama mengincar darah wanita yang hamil dan ya bayi-bayi gitu lah guys. By the way guys, aku tuh sering banget nonton Nadia Oomara dan Hirotadara Divan. Dan cerita Kuyang ini kayak sering banget mereka bahas. Yaitu ada yang untuk ilmu hitam, terus suka sama darah ibu hamil, menculik anak dalam kandungan. Definisi kandungannya tuh bener-bener hilang gitu. Jadi kayak gone gitu. Ada juga yang sampai keguguran. Pokoknya serem banget lah tentang Kuyang ini. Intinya Kuyang ini tuh orang yang menggunakan ilmu hitam ya guys. Sedangkan Palasiak ini orang yang tidak bisa menolak karena ini berasal dari nenek moyang gitu. Nah, kita udah di ujung video. Terima kasih atas waktu kalian yang udah nonton ya. Like kalau kalian suka dan mohon maaf kalau enggak. Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis aja di kolom komentar. Thank you guys, see you di next video. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya ya guys, dibuang aja yang buruk-buruknya ya. Bye bye, wassalamualaikum.